memahami tujuan dan manfaat ibadah puasa Ramadan, sebagaimana tentu kita aplikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari kita setahun ke depan. Tentu dengan niat yang tulus, mudah-mudahan niat dari Ibu Korprodi dan juga niat dari Sivitas Akademika ya, mudah-mudahan ini bisa betul-betul bukan hanya jargon. Pendidikan karakter itu di Indonesia itu paling laris kata-kata itu kalau dicari di Google. Tetapi kenapa terjadi disparitas, terjadi pembedaan yang sangat luar biasa. Disinilah saya kira saya akan mencoba membahas di waktu yang terbatas ini. Baik, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara dalam teks-teks Qur'ani ataupun hadis Nabi, dalam konteks hadis Nabi misalkan kita sering mendengarkan man faragha bidkhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alal niran. Bayangkan. Kita baru tahu datangnya Ramadan dan kita merespon saja dengan positif. Itu sudah diberikan iming-iming terbebas jasadnya dari api neraka. Artinya apa teman-teman semua? Bergembira menyambut Ramadan ini adalah sesuatu baru bergembira. Bagaimana kalau kita mendalami samudra? Atau kalau saya sering gunakan fikih Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Cuma kita, para ulama kita, saya tidak dalam posisi menyalahkan. Tetapi mungkin ada yang kadangkala karena literasi pendidikan kita yang rendah, memahamkan tekstual hadis dan Quran ini kadangkala letterlet tanpa memahami sesungguhnya filosofi yang paling dalam. Contohnya adalah kita sering mendengar tidurnya orang puasa itu ibadah. Iya, kalau dibandingkan dengan kita maki-maki orang, maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Tetapi adakah langkah lain yang sesungguhnya bisa mengambil nilai-nilai positif? Mohon maaf, suara saya agak terganggu. Ini tandanya artis Ramadan. Sorry ukahnya. Jadi Ramadan ini ya kita nikmati. Oke. Sebetulnya tadi saya melanjutkan kehadirannya Ramadan saja harus kita sambut dengan luar biasa. Ada hadis yang ini sering salah tafsirkan. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi Allah, mewajibkan atas kalian berpuasa padanya, pintu-pintu surga dibuka padanya, pintu-pintu jahim, neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, di dalamnya terhadap sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ini mazaz, ini apa? Ilustrasi ini sering dimaknai sebagai letter luck. Sehingga udah pintu-pintu neraka kan ditutup. Dibikin kebalikannya. Kita mau apa saja boleh, kira-kira begitu. Ya. Ini yang saya kira yang ingin saya kupas, tentu dengan keterbatasannya saya memilih terkait dengan puasa ini harus menjadi bulan bekerja. Bukan justru kita diskon habis-habisan kerja, terus kita gunakan dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang lebih agung dalam ini, memahamkan totalitas Al-Quranul Karim. Oke, jadi di dalamnya terhadap sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Iya, kita harus berburu. Tapi juga jangan sampai Anda ini melupakan tugas pokoknya Anda sebagai misalkan yang pria, sebagai pimpinan rumah tangga, terus Anda iktikaf sampai nggak tidur semalaman, terus dibayangi halusinasi bahwasanya kita mengejar Lailatul Qadar gitu ya. Sebetulnya para ulama itu Lailatul Qadar itu apa sih? Nanti kita di episode berikutnya sebetulnya ya. Baik, next, lanjutnya. Kalau kita bicara puasa, perintah ya ayyuhalladzina aman tadi yang di pengantar saya katakan,
Ayat perintah puasa di dalam Al-Quran itu diposisikan setelah ayat qisas dan wasiat. Qisas itu apa? Saya kebetulan hidup di dua dunia, bahkan di beberapa dunia ya. Dunia yang pertama dunia hukum. Ketika S1 saya yang namanya jaribah, pokoknya sampai mual-mual dikasih sama dosen-dosennya. Di samping waktu di pesantrennya jelas itu kita pelajari gitu ya. Jadi qisas itu ya kita bicara pidana Islam. Kita bicara bagaimana hukum potong tangan, kita bicara bagaimana orang ketika melakukan perbuatan-perbuatan katakanlah yang dilarang agama. Dan wasiat. Dunia ini isinya rame itu orang ujungnya adalah ketika dia memperebutkan katakanlah ingin kaya dengan cara-cara adigang, adiguna. Atau zaman sekarang ini orang melakukan homo homini lupus. Siapa yang kuat dialah yang akan berkuasa. Saya baru menjelaskan tentang waris ya. Adat salah lagi menerapkan hukum. Betul dalam kaidah fikih al-adatul muhakkamah. Adat istiadat bisa menjadi hukum, tapi hukumnya kayak apa? Kalau anak sulung terus dia merajai dan anak sama yang botot nggak punya hak, itu tidak boleh. Itu namanya zalim. Anda hanya mengatakan akulah raja singa, raja hutan, kan gitu-gitu gitu. Saya bilang sadar, kalian juga nanti mati. Nanti kalau Anda ganti lagi sama adikmu yang laki-laki, nanti dirampas lagi bagaimana? Di sinilah saya kira kita harus juga pandai mengkaitkan, mengkombinasikan hukum. Nah ini Mas Aldo mana tadi, itu ahli fikih juga sebetulnya ya. Tapi saya tahulah, karena saya terlahir dari kantor, dari pabelan, jadi sesama seguru seilmu dan nggak boleh saling ikut ya. Baik. Jadi dalam Islam puasa akan membimbing jiwa untuk jangankan menahan dan menumpahkan darah ataupun merampas harta. Kita diatur bagaimana menahan nafsu. Puasa ini ibadah sir. Maka Allah juga yang akan memberikan. Yang lain-lain barangkali sudah ada rumusnya, tetapi asomli wana azibihi, nanti akan sampai pada itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang penting karena di hadapan saya banyak yang masih muda-muda, yang masih lengkap ayah bundanya. Saya sengaja mengutip ini sekaligus juga ada rangkaiannya dengan Ramadan. 3 doa malaikat yang diaminkan Rasulullah. Suatu saat di hari Jumat, Rasulullah sedang mau naik mimbar, mau khutbah. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar ketika beliau naik ada tangga yang pertama, kedua, ketiga, beliau mengucapkan amin, amin, amin. Lalu para sahabat bertanya, kenapa kok Nabi mau naik khutbah ini kok amin, amin, amin. Ternyata kalau kita coba pindahkan ke dalam bahasa Indonesia, maksud hadis itu adalah beliau menjawab, ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, namun dosanya tidak diampuni. Tentu kita berharap yang berkumpul di tempat ini, sekiranya kita dalam perjalanan paruh kehidupan, ini saya kira teman-teman masih banyak usianya di bawah 40 gitu ya. Jangan berarti bahasanya kesempatan Anda masih lama gitu ya. Apalagi seperti saya yang sudah di daftar dosen itu sudah nomor 1 mestinya, hanya menghargai Bu Mada, sebenarnya lebih tuan saya dibandingkan Bu Mada gitu ya. Jadi artinya kalau menjelaskan urutan absen, saya duluan kira-kira gitu. Tapi belum tentu, kadang-kadang yang lebih muda. Saya kemarin takziah pemimpin majalah Peluang, majalahnya koperasi gitu, lahirnya masih lebih muda lagi. Ya. Jadi artinya apa? Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepada aku, celakalah orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, namun dia tidak diampuni dosa-dosanya. Maka aku pun berkata amin. Maka tolong kita jangan sampai yang terkena aminnya doa Nabi. Maka manfaatkan Ramadan dengan segala macam dispensasi dan segala macam
bonus-bonus dari Tuhan. Kemudian yang kedua, amin yang kedua, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman dosen, sukses Anda menjadi dosen UNJ karena ada tangis doa ibumu ketika 2/3 malam meminta meronta, ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan anakku menjadi orang yang berguna. Tapi jangan lupakan juga, kesuksesanmu itu ada keringat ayahmu yang demikian luar biasa. Jadi kita harus membahagiakan. Al-Fakir, alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Di tengah udara Jakarta pengap, penuh kemaksiatan, penuh narkoba, membesarkan 4 laki-laki, 1 perempuan, 4 laki-laki, alhamdulillah sudah mulai nampak dan sudah mulai membahagiakan, membikinkan musola yang kemarin saya upload bukan apa-apa. Kalau saya dosen, gajinya ya saya bawa, tapi insya Allah dosen itu berkah. Dan kalau kita bicara berkah, tidak ada yang lebih hebat daripada berkah. Berkah itu lebih hebat daripada orang yang, mohon maaf, rumahnya bertingkat, istrinya cakep memikat, ya, sedannya mengkilat, tetapi kebahagiaan juga jarang juga. Tapi insya Allah dengan kesederhanaannya, dengan keterbatasannya, kalau kita sekali mendapat berkah dari Allah, kita alhamdulillah hidupnya akan bahagia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, doa ataupun Nabi mengaminkannya, dikatakan jeru waalaikumsalam, ahlan wassalam, senior kami, guru kami Pak Martin. Maka ayo Kang, di dia ini giliran saya di depan, jadi mohon maaf harus berperan sebagai juru agama. Baik. Yang ketiga, celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya, tapi dia tidak bersalawat untuk. Maka aku pun berkata. Jadi teman-teman, jangan terlalu kita ini salah karena belajar agama. Oh, Nabi ini kan biasa. Ana basarun mislukum yuha. Saya ini adalah manusia biasa. Iya, tetapi beliau adalah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Nah tadi Jibril mengatakan kalau ada ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus kita tuh diam, itu diaminkan oleh Jibril bahwasanya dia tidak masuk surga. Jadi teman-teman, yuk sederhana 3 poin ini, inilah yang tidak berbayar ya. Untuk mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam nggak berbayar, itu yang paling sederhana. Baik, jadi hakikat puasa, next. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata, jadi malam yada qaula zur wal amila bihi falaisa lillah hajatun fi ayyada atau amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang kotor, ya, dan tidak meninggalkan perbuatan yang kotor atau dosa, serta tidak meninggalkan keduanya ini, perbuatan kotor bisa dalam bentuk mata, mulut, telinga, kaki. Zaman sekarang share, zaman sekarang ini ketika, mohon maaf, godaan sekarang juga lebih hebat. Orang selevel saya, Pak Martin, kadang-kadang tergoda juga. Maksudnya mau lihat tausiah. Tapi begitu scroll, tiba-tiba astagfirullahaladzim. Terserah mau dilanjutkan atau skip. Kata Ustaz Latif, mau di barang bagus. Oh gitu ya. Jadi, ingatlah sudah sekalian, memang ma'asyil lain, padahal Tuhan mengatakan Anda itu ketika terlahir la ta'lamuna syai'an. Anda tidak tahu apa-apa. Tuhan hanya membekali 3 hal yang penting, 3 panca indera. Inna sam'a wal absar wal afidah. Jadi Tuhan memberikan sam'a, absar, penglihatan, sam'a, pendengaran, dan filterlah dengan afidah,
Jadi kalau kita dengar, kita lihat, mari, apalagi kita sebagai dosen, nggak boleh. Ya, saya begitu gatalnya melihat ketidakadilan, itu kadang-kadang saya juga menahan diri. Karena apa? Tentu kita harus betul fact finding, kita harus cek apakah betul-betul berita itu benar tidak. Jangan sampai kita termasuk in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijal. Jangan sampai kita itu termasuk orang yang menyampaikan berita, merilis berita yang sesungguhnya hoax. Apalagi dalam rezim sekarang, dalam tataran perang yang namanya perang elektronik gitu ya, bohong itu diproduksi sekarang. Jadi nggak takut lagi sama ayat yang itu, sengaja malah sering dituduh. Ada fakultas yang ngajarin tentang bohong. Tapi kita, alhamdulillah kalau manajemen pendidikan bagaimana pendidikan. Cuma tinggal bagaimana manajemen pendidikan baik. Nah, saya bicara karena dulu katanya diangkatnya sebagai prospek manajemen mutu. Nanti di ujungnya. Baik, kita lanjut sebagai basic dulu. Puasa dan salat malam. Jadi teman-teman semua, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami ilal syah. Jadi langsung saja, bisa jadi orang yang berpuasa tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar, dan bisa jadi seorang yang salat malam tidak memperoleh apa-apa salatnya kecuali begadang. Itu hadis Ibnu Majah 1690 disahihkan oleh Albani. Albani ini kalau untuk meyakinkan orang Arab yang bermazhab Hambali, itu kalau sudah ada kata Albani seolah-olah trademark. Yang lain karena mereka kadang-kala mohon maaf, ujung-ujungnya kalau bicara, kalau kita bid'ah itu dolalan fin. Nah, padahal di dunia ini juga banyak bid'ah. Bid'ah itu apa? Nah, disiplin itu nanti pembahasan tersendiri, gitu ya. Baik, lanjut. Jadi teman-teman, jangan biarkan puasamu sia-sia. Artinya apa? Kita jangan sampai tidak memuasakan lidah kita, tidak memuasakan pemikiran kita, tidak memuasakan tentang anggota tubuh kita. Itu yang ideality. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kriteria ini. Kita pendidik. Alhamdulillah, saya seolah-olah oleh Tuhan dipilihkan jalan yang lempang di akhir ujung karir. 25 tahun saya di Badan Kepegawaian Negara. Faina subah, wal haram, kadang-kadang nggak jelas. SPJ-nya bener enggak gitu ya. Itu waktu di birokrasi. Karena birokrat itu saya tahu. Saya 4 tahun jadi direktur gaji dan penggajian gitu ya. Secara praktis ya, kalau Pak Matin ahli teorinya, kita tinggal dipertemukan. Yang namanya direktur gaji kesejahteraan, saya tahu formulanya, gajinya gubernur itu berapa sih, wakil gubernur berapa sih, bupati berapa, 4E pembina utama itu berapa. Itu kalau hanya gaji nggak cukup. Maka dibuatlah yang namanya uang protokol segala macam. Oh, macam-macam. Gubernur gajinya sedikit, tapi uang protokol dia bisa 3 kali lipat dibandingkan gaji pokoknya, bahkan 10 kali lipat. Itulah yang membuat mereka bisa luas gitu ya. Baik, jadi setelah sekian tahun, Mas Juki, kamu perlu tobat. Cara tobatmu adalah jadi dosen bersama Pak Martin, bersama Bu Desi. Itulah kira-kira begitu, supaya kembali siratal mustaqim, kembali ke jalan yang lurus. Baik, saya mulai inti dari ceramah ataupun kajian Ramadan kita. Yuk kita lihat betapa pemahaman kita kurang tepat tentang ibadah puasa. Seringkali mereduksinya hanya sebagai ritual menahan lapar, haus fisik dari fajar hingga maghrib. Hakikat puasa sesungguhnya teman-teman adalah pengendalian hawa nafsu secara menyeluruh, menjaga lisan dan perbuatan dari dosa, meningkatkan kepedulian sosial, charity, serta menyucikan atau tazkiyatun nafs,
yang kemarin sudah dibahas oleh Pak Giarto, yang ujungnya adalah bagaimana membangun nafsul mutmainnah. Jadi saya dari sesungguhnya melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Ki. Ya. Baik, next. Pemahaman keliru itu antara lain apa? Puasa sekedar pindah jam makan. Karena saya tanya sama yang di rumah, kok budget mama lebih besar daripada hari biasa? Iya Pak, kan beli kolak, beli itu. Bu, biasa nggak ada kolak, Pak. gitu ya. Saya kira kita harus mereform ibu-ibu kita ini. Ini pengantin baru kita harus arjalu qawwamuna 'alan nisa. Saya juga dulu bondoronya banyak sama istri. Wah, pelit. Enggak. Saya harus mengantarkan 4 anak saya menjadi orang yang kuat dan mandiri. Gitu Bu Desi. Enggak mudah. Saya tidur di daerah gang. Sampai hari ini saya bisa hidup di gang. Waktu itu zamannya obat gele. Bayangkan, pil untuk anjing dimakan manusia. Ya, tapi alhamdulillah. Dia main PlayStation, saya pakai celana jin lebih mudah daripada yang lain. Saya damping. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, dampingin nggak Mas Anda ketika anak-anak mau main game, anak-anak mau main Roblox. Dampak Roblox, lihat anak kita ngomongnya persis kayak Roblox. Apa? Nah, saya barusan meresmikan musola di kampung. Cucu saya mengatakan, orang-orang sini kok giginya pada kuning semua. Waduh, kamu jangan gimana. Kadang-kadang nonton Roblox ini. Jadi sopan santun ada. Padahal Islam itu, Nabi diutus adalah salah satunya. Dan yang utama adalah untuk meluruskan, menegakkan, dan membawa pencerahan akhlak. Oke, yuk. Puasa sekedar pindah jam kita rubahlah. Saya sudah mulai, sediakan kalau mau saya sahur, apokat, ada telur 3, ada kurma, cukup. Di samping, niatkan juga. Di samping saya puasa agak tahan laparnya, yang kedua mudah-mudahan bobotnya berkurang. Itu kan? Ya bobo. Yang dikejar ibu-ibu kan gitu, bagaimana caranya untuk diet. Sampai ekstrimnya enggak makan enggak makan yang karbo, enggak lah, jangan disiksa badan kita. Oke, tapi juga jangan berpuas diri. Padahal yang namanya puasa begitu kita meneguk, tentu sebelumnya berdoa, semua hilang, dahaga dan seterusnya. Itulah hidup. Itulah kira-kira nafsu. Begitu kita lakukan sudah. Oke, jangan jadikan ajang balas dendam saat berbuka. Malas ini yang menjadi tema kita. Produktivitas menurun. Orang lebih banyak tidur lagi. Benar. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Kalau dibandingkan Anda kelujuran kemana-mana mencari tempat maksiat misalkan. Fokusannya pada larangan fisik. Yaitu batinnya nggak dijaga. Dan yang ini, yang 5 ini. Puasa tapi fenomena puasa tapi apa artinya? Puasa itu menahankan, harus akan rezeki yang halal. Tetapi kadang-kala menjelang Ramadan kita itu mencari segala macam. Ini pengakuan jujur saya sebagai mantan Pimbro cukup lama. Alhamdulillah saya selamat. Gitu. Selamat apa? Artinya enggak. Kan Pimbro ini kaki kanannya di surga, kaki kirinya di neraka itu. Salah sedikit ke neraka dia. Minimal neraka di dunia ya penjara kena pasal penggelapan seterusnya. Jadi kenapa kok Indonesia angka korupsinya tinggi? Itu tadi puasa tapi tidak memahami hakikat puasa itu sendiri. Padahal, tujuan berpuasa seperti dalam Al-Baqarah 183 adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apa sih takwa itu? Mari. Takwa adalah kesadaran terus-menerus akan kehadiran Allah dalam setiap tindakan. Saya yakin kalau pejabat-pejabat itu merasa hadir, tidak akan macam-macam. Tetapi sekarang itu banyak bupati, wali kota, termasuk birokrat di kementerian, dia melakukan itu terpaksa.
Bayangkan, di beberapa daerah untuk menjadi kepala dinas dia harus bayar sekian puluh juta. Jadi Wakapolri, mohon maaf tapi off the record di sini ya, harus 5 juta. Kemarin ada orang-orang yang ke saya, minta fatwa. Saya kebetulan di kelas Fakultas Hukum UIA itu banyak Kapolres, banyak macam. Pak Rektor saya minta nasihat. Saya ditawari menjadi ijazah, tapi harus bayar 5 miliar. Kamu punya uang 5 miliar? Ya enggak ada. Tapi ada yang siapkan menyiapkan dana. Untuk apa kamu jadi pejabat begitu? Tidak akan berkah. Membesarkan anak demam gitu, anakmu akan terkena azab dunia. Saya banyak contoh kayak gitu. Ketika dulu di birokrat, wal kedua kata orang tersebut, opa aja diambil, yang penting mengenyangkan dan membesarkan tabungan mereka. Enggak berkah. Tapi insya Allah yang halal thayyibah. Pak Mas juga jangan bicara halal thayyibah. Nyari yang haram aja susah. Awalnya halal, enggaklah Pak. Kita hanya punya integritas. Maka Anda juga harus memiliki bagaimana Anda side job. Apa itu? Gunakan how to create ya, kreativitas. Saya barangkali masih tahap menyampaikan omongan, tetapi saya kira benar gitu ya. Profesi-profesi tertentu menjanjikan itu ya. Tapi insya Allah lah saya kira teman-teman ada jalannya. Jadi takwa itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di mihrab, bukan hanya saat tarawih, tapi juga di ruang prodi ini kita harus bertakwa, di ruang sidang skripsi. Tapi kita juga kata Ketua Senat, jangan mempersulit mahasiswa. Mereka sudah jerih payah orang tuanya mengantarkan bahwasanya anak didik kita yang macam-macam, tugas kita untuk meluruskan menjadi orang yang baik. Jadi teman-teman semua, ladang kita sangat terbuka luas. Tauhid sejati itu membebaskan dari perbudakan hawa nafsu. Jadi ujung puasa juga adalah bagaimana kita melawan perbudakan hawa nafsu. Terbebas dari budak kemalasan. Mendapatkan percikan sinar ilahi dari Ramadan kita. Pola hidup kita memiliki sikap adil, memiliki jiwa kasih, berpengetahuan, mampu mengelola perjalanan dari aman. Jadi saya semalam baru berdua dengan Profesor Imam Suprayoga di Forum Rektor. Saya kebetulan sudah lebih dari 5 bulan mengisi pengajian di Forum Rektor, diisi oleh rektor-rektor semua. Jangan Anda harap rektor itu cuma ngerti agama, enggak juga gitu ya. Artinya apa? Banyak yang baru sadar bahwasanya dalam rangka kita meningkatkan profesionalisme pendidikan itu, kita tuh sering terjebak. Kita mengajarkan mahasiswa yang sesungguhnya kita sendiri tidak pernah tahu. Kita hanya omong dan omong. Maka kritiknya adalah kuantitas itu penting memang untuk bisa menghidupkan universitas itu. Apalagi kerja berat saya kira teman-teman kita yang di Wali Amanah segala macam. Karena bagaimana caranya kampus kita ini dapat tambahan untuk bisa membayar remunerasi, itu tugas berat. Sekarang baru pusing rektor negeri. Kalau saya sudah 7 tahun pusing kayak gitu. Rektor swasta ini, saya sudah pusing 3 bulan yang lalu. Bagaimana cara memberikan tunjangan lebaran. Di saat ekonomi masyarakat lesu, daya kemampuan mahasiswa membayar juga terbatas. Itu kreatif, cari ini, cari itu. Tapi yang halalan, thayyibah. Baik, next. Islam menolak dikotomi ibadah dan kerja. Artinya apa? Kalau dalam At-Taubah dikatakan wa qul i'malu fasayarallahu a'malukum. Katakan, bekerjalah, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Jadi kita kerja, malaikat mencatat, Allah yang akan menentukan. Rezeki kita ini, mohon maaf teman-teman dosen, ini harus Anda yakin. Anda harus yakin Anda adalah orang yang paling beruntung. Kalau rezeki ini Allah yang mengatur. Burung di pagi hari ciat-ciat, anaknya meminta disuapin. Dia tidak punya ilmu itu. Dia hanya berterbang. Tapi tugas kita adalah ikhtiar. Kita mencari sana sini. Dapat itu. Semut di tengah malam, hujan, halilintar, luar biasa. Tetapi dia mencari untuk makanan anaknya.
kita juga begitu. Memang perih, ya memang kita ini hidup di dunia ini adalah mikna ujian. Jadi ayat ini turun bukan tentu di bulan biasa, bukan apa artinya. Ini menjadi ilham bagi kita, menjadi peta jalan kita bahwasanya kita harus melakukan pekerjaan. Saya diingatkan kalau waktunya mohon maaf ini. Syekhul Azhar, Prof. Ahmad Thayyib, saya pernah berjumpa, bersalaman, dan juga mengantarkan iftitah ketika beliau akan naik panggung, pernah menyatakan begini, Al-Islam la ya'rifu ala fasl baina al-ibadah wal amal. Islam itu tidak mengenal pemisahan antara ibadah dan kerja. Jadi artinya itu totalitas. Peradaban Islam tidak dibangun oleh orang yang hanya berdoa, tetapi oleh orang yang berdoa sambil bekerja. Sama, bicara Palestina, berdoa terus, tidak bekerja ya. Jangan logika kita menyamakan diri dengan logika Tuhan. Kan? Ayat berikutnya, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat, tetapi jangan pula lupakan bagianmu di dunia. Itu kan doa sapu jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi mari kita lanjut next. Ramadan harus menjadi booster challenge, menjadi energi perubahan. Puasa melatih kita bangun sahur, berat loh. Saya selama awal Ramadan kemarin sampai dengan tadi malam itu cucu saya punya dekret. Semua cucu yang 9 itu harus dibawa ke rumahnya Abah. Dan saya harus menjadi rois, menjadi pimpinan pesantren. Saya ada 2 ponaan, ayo satu persatu ajarin ngaji. Karena saya bisa ngaji, saya bisa tahu tentang rukun iman, rukun Islam. Itu dari waktu kecil seperti itu. Dan betapa kita membangunkan cucu Bunda Esti, iya bangun. Setengah jam bangun lagi. Bu Sepuh sangat berpengalaman lah membangunkan. Membangun suami lebih susah lagi. Ini menjelang 15 menit. Iya, ntar dulu, cerewet gitu kan. Itulah seni bagaimana kita ini di balik itu sesungguhnya mengatur kedisiplinan. Saya sering guyon. Orang Islam itu yang paling patuh dilaksanakan ibadah puasa itu apa Pak Fadoli? Yang paling patuh, paling disiplin itu bukan sahur. Bukan. Kalau bukan, itu paling baik. Jadi kita ini waduh betul sih kita doa. Yang namanya puasa ini kegembiraan ini ketika farhan ya 2 kegembiraan salah satunya adalah ketika kita berbuka alhamdulillahirabbil alamin. Coba kalau semuanya dilakukan. Disiplin kita tempo luar biasa. Buktinya ini mana yang senior kejar Pak Matin. Nah, karena lebih baik Bu Sepuh memang belum sepuh sebetulnya. Lebih sepuhan saya dibandingkan beliau gitu. Cuma beliau kalau ngadat asar gitu. Baik, puasa adalah melatih kita menahan marah. Ini soal di jalan. Coba lihat perilaku saudara-saudara kita. Habis dia beli sayuran. Di rumah sudah ada yang namanya cendol. Masih kurang lagi. Cari mentimun katanya. Apa namanya? Kerai ya. Karena itu timun suri. Timun suri itu adalah pelengkap Indonesia, khas Indonesia. Balas dendam. Itu ketika dia mau mengejar rumah, pakai jalan semuanya menyalahi aturan main. Apalagi ibu-ibu. Set ke kiri, ke kanan. Ya Allah, ya Rabb. Tolong kita latih nafsu. Puasa melatih kita disiplin waktu. Ketika imsak, ya tutup. Tapi kita ini kadang-kadang indisiplinnya. Saya termasuk orang yang insya Allah moderat lah ya.
artinya saya memilih jalan tengah. Kalau imsak, kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, itulah sebagai tanggul pembatas Anda sebelum waktu sholat. Karena mazhab Syafi'i itu dikenal dengan ad-darur. Jadi sesuatu yang akan melanggar, itu lebih baik dibikin pencegahan. Early warning kalau baru orang Inggris mengatakan. Imsak pada dasarnya ada membatasi itu. Oh, tapi kan menurut Ahmad bin Hambal boleh. Ya udahlah aku mengikuti Ahmad bin Hambal aja. Silakan ya begitu. Allahu Akbar, Allah gimana sudah begini. Kita punya manajemen time ya. Di situ dilatih disiplin waktu. Rasulullah bersabda, asyamul junnah. Puasa itu adalah dinding. Puasa ini merupakan penahan begitu. Jadi puasa adalah perisai dari ledakan emosi, dari kebiasaan buruk, dari sikap reaktif. Jadi ibadah puasa sebagai latihan eksistensi, manusia belajar menaklukkan dirinya sendiri. Dan orang yang mampu menaklukkan dirinya, ia mampu menaklukkan dunia. Semoga doa saya yang muda-muda ini, termasuk juga yang masih muda menurut kriteria WHO, Pak Mati itu masih muda, karena belum 70. 70 pun masih generasi muda, gitu ya, kalau kita mengikuti WHO. Nah ini yang muda beneran gitu, belia lagi gitu, yang masih bujang apalagi, ya mudah-mudahan saya kira Ramadan tahun ini menjadi Ramadan karim, Ramadan terbaik dalam rangka mengangkat derajat dan mengangkat keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian karena waktu, sebetulnya bahan masih banyak. Saya sengajakan, ini saya lebihkan, tapi mudah-mudahan ini menjadi kajian-kajian berikutnya. Jadi teman-teman semua sebagai penutup, Ramadan jangan dijadikan bulan malas, karena justru momen-momen Ramadan inilah dalam Islam terpatri momen-momen penting. Kemenangan Perang Badar, di mana umat Islam hanya 300 berlawanan dengan 1000 lebih, tapi bisa menang itu. Semangat, etos yang luar biasa. Futuhul Makkah, ingat ketika peristiwa yang mendahului hijrah, ketika Nabi sudah disepakati oleh suku-suku kabilah bahwasanya tidak ada jalan lain untuk memotong rantai dakwah kecuali hanya dengan membunuh Nabi. Disitulah perintah hijrah. Nabi tentu ketika melalui hijrah menggunakan manajemen, menggunakan strategi. Ya, teman-teman yang sudah pernah ke Mekah ketika di Bukit Gua Hiro segala macam, itu rangkaian-rangkaian yang luar biasa. Tetapi the next time, tidak kurang dari 10 tahun, ketika beliau membawa 70.000, bayangkan 70.000 kira-kira jual, itu kayak luar biasa sekali. Saya tidak bisa bayangkan. Itu juga peristiwanya di bulan Ramadan. Jadi Ramadan jangan menjadi bulan lemas. Ramadan bulan menyalakan api semangat. Kalau kita menoleh sejarah Islam masa lalu, menegaskan kejayaan Islam klasik lahir dari etos ilmu dan etos kerja. Inilah relevansi dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama turun. Artinya apa? Baca itu bukan sekedar literasi digital kalau cuma sekarang, tetapi baca riset, baca fenomena alam, tata kosmos dunia ini, gugusan yang ada di langit itu lebih banyak, bahkan sebanyak dari manusia yang ada di muka bumi. Artinya apa? Rahasia Tuhan sangat luar biasa. Tepat kalau Al-Quran mengatakan, andaikan laut yang ada itu digunakan pena, dan semua ranting pepohonan dijadikan penanya, laut sebagai tintanya, ditambah lagi 3 laut kembali, seluruh dunia, di mana dunia ini 2/3 isinya adalah laut, kalimat Tuhan tidak akan pernah bisa dilakukan. Inilah sesungguhnya bisa menjadi ladang Anda mengejar Scopus. Meskipun saya juga belum tentu sepakat dengan Scopus itu, saya bersama Prof. Imam Suprayoga tadi malam adalah bagaimana sesungguhnya para dosen harus tahu apa yang diajarkan,
Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita juga bisa lakukan mahasiswa-mahasiswa itu untuk melakukan small group discussion untuk bisa mengatasi problem-problem masyarakat. Disitulah saya kira UNJ ke depan akan eksis menjadi kampus tempat berpadunya ilmu dan juga keyakinan keagamaan menjadi faktor pendorong merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Demikian. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak ada doa kan? Ya, saya nggak disuruh-suruh doa kecuali suruh doa. Mau doa? Oh gitu. Mungkin Bapak Ibu yang akan pertanyaan atau hal yang mau dicurahkan pendapatnya, silakan. Pak Martin monggo silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi telat ya. Ya di jalan ada urusan. Terus terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Yai tadi, ya yang dimana kadang-kadang berkurang katanya apa pahalanya atau hikmahnya berpuasa itu kalau tidak semuanya ditahan gitu. Ya, tadi yang paling ramai dibicara yang kita tertawakan adalah balas dendam gitu. Ya. Nah, itu rasanya bukan satu dua orang ya, hampir semua katakan gitu. Itu balas dendam itu menjadi apa biasa gitu ya. Termasuk di keluarga saya juga demikian. Ya, saya maksudkan ini sekarang bagaimana caranya, gitu. Atau cara yang efektif, yang bagus supaya puasanya itu benar-benar mantap, balas dendamnya itu minimal kalau bisa hilang gitu ya. Ya dulu waktu bulan-bulan biasa nggak ada kolak, ya sekarang juga nggak ada kolak gitu. Dulu nggak ada sirup, sekarang juga usahakan nggak ada sirup, biasa saja gitu. Saya inginnya begitu Pak ya itu. Ya. Tapi karena bukan sendiri, bersama dengan anak dengan itu balas dendam itu tidak bisa dihilangkan. Gimana caranya itu? Ya ujung-ujungnya kan puasanya menjadi kurang mantap. Gitu kan. Nah, terus kan sesungguhnya hikmah dari puasa ini ya kita diminta kalau puasanya benar gitu ya kita bertakwa gitu, saya lebih bertakwa, yaitu paling tidak ya, punya perasaan empati terhadap orang-orang yang makan pun susah dapat gitu. Atau fakir miskin lah gitu ya. Nah, mestinya di bulan puasa ini kita bisa kontemplasi betapa gitu rasanya pura-puranya menjadi orang miskin, orang fakir gitu. Ya. Supaya di ujungnya nanti setelah selesai bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang bertakwa. Ya bertakwa itu maksudnya yang dermawan kepada yang peduli kepada orang-orang fakir miskin. Nah ini yang kadang-kadang saya sendiri juga masih belum bisa melakukan itu secara maksimal. Misalnya saya lewat di jalan itu lihat orang-orang yang sedang termenung seolah-olah tidak ada harapan gitu sambil di sampingnya gerobak gitu kan, bawa anak kecil. Tapi ya saya sendiri tidak mampir untuk menyantuni gitu kan. Nah ini kadang-kadang aduh bahasa kita itu nggak sampai kayaknya gitu. Jadi sesungguhnya kan untuk ada tergugah perasaan untuk
menyantuni ya. Karena kan di surat Al-Maun itu kan katanya celakalah bagi orang yang salat, yang lalai dalam salatnya, yang lalai saja yang termasuk menghardik dan ya tidak menyantuni anak yatim, anak miskin, orang fakir gitu. Nah, bagaimana caranya itu ya yang seperti itu bisa tercapai itu aja. Saya kira demikian dengan saya dengan ya renungan saya gitu dalam konteks supaya puasanya itu betul-betul mantap gitu untuk mencapai maksud. Dan demikian bila itu wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Pak. Baik, terima kasih Pak Martin. Pertanyaannya saya kira tidak perlu saya ulang. Pada intinya begini, saya akan memulai dari yang paling dasar adalah di keluarga. Saya tidak mengatakan kalau begini saya ini sudah bisa menyelesaikan secara paripurna, tidak juga. Tetapi tugas kita ini kan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Untuk saling menasihati, saling mengingatkan. Yang paling sulit sesungguhnya ya kalau kita bicara ini kan komunikasi menjadi faktor penting ya. Komunikasi di keluarga juga penting. Kenapa Al-Quran saya mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kita ketika melihat pasangan ini, kita itu adalah ibarat pakaian. Pakaian itu kan saling cocok-mencocokkan. Ya kan? Hari ini saya pakai ini sebenarnya bagian menghormati. Tadinya nggak pakai topi, kok saya ini kok mau gaya atau apa ya pakai baju gitu kan. Sementara kalau saya tadi mau pakai baju putih ini kok sok ngalim banget. Pilihan-pilihan itu juga banyak. Akhirnya saya pilih baju kayak gini aja lah. Ini cermin dari Umar Bakri, guru itu bajunya ya kayak gini. Saya menurunkan diri bukan dosen tetapi guru. Karena saya pengurus PGRI, anak buahnya Prof. Uni. Gitu ya. Jadi teman-teman semua, memang ya hidup kita ini kan juga bersamaan dari kelahiran kita ini tadi dengan bekal inna sam'a wal absar wal afidah. Kita pendengaran tuh kalau zaman lihat oke lah dengar lihat di TV itu isinya konsumtif semua ya kan. Lebaran masih jauh sudah sel gitu ya. Anda mau memaksakan, menuruti untuk belanja ini dan itu, ya Anda juga harus menimbang-nimbang. Gaji saya cuma sekian. Lakukan. Pada prinsipnya beginilah, bagilah dari rezeki Anda sekian persen untuk ketahanan rumah tangga, mana untuk amal, mana ya, kalau zakat fitrah jelas itu harus sudah mulai Anda siapkan begitu. Kewajiban-kewajiban itu dulu dilakukan. Nah tadi dalam konteks apa yang disampaikan kita berbagi, iya sih maunya, tapi kita juga harus pikirkan. Kita belum sekelas seperti apa yang diceritakan di dalam hadis ya. Suatu saat putri Nabi Siti Fatimah, gitu ya, bukan hadis, ini sebuah riwayat ya. Suatu saat Nabi juga pernah mengalami. Ya, beliau hanya punya roti kasar itu, kira-kira nanti untuk buka. Tetapi rupanya menjelang maghrib ada orang yang datang, yang kelihatannya mesake, dikasihkan. Kalau kita kayaknya belum ya Pak Martin. Itu bisa berantem, ya sudahlah. Titik mana equilibrium yang kita bisa lakukan, itu saja saya kira. Jadi saya ini, jangan terlalu juga idealis juga yang sampai kita ini mencelakakan generasi berikutnya. Kan banyak ini, Ramadan ini orang semua resourcesnya dia infakkan, sedekahkan tanpa memikirkan generasi berikutnya. Ada ketentuan agama lain mengatakan Anda jangan meninggalkan generasi fakir. Anakmu harus menjadi orang yang bisa lebih baik daripada kalian. Itu juga disinilah saya kira relevansinya kita kaum pendidik harus mampu melakukan itu. Jadi kembali Bapak sekalian, memang kita ini kita harus saling mengisi. Saya sering katakan, anak-anak saya kalau manggil ibunya Ibu Ratu. Ibu Ratu.
Pokoknya apa yang mau Ibu Ratu dilakukan Pak Mati. Saya kadang diem aja, saya diem. Di rumah paling diem. Bayangkan anak saya ngomong, Papa kalau ngomong jangan banyak-banyak ya. Kalau khutbah jangan banyak-banyak. Saya bilang, saya ini profesor, sudah mikirkan, tapi kan enggak. Oke, maksud saya begini. Jadi kita manusia lah. Dan levelnya nanti tolong next sekaligus menjawab yang kriteria puasa, Mas. Ada 3 lapisan puasa. Terus bawa terus atas lagi. Oke. Intinya begini. Menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 3 tingkatan orang berpuasa. Pertama adalah umum, ya. Puasa umum itu apa? Puasa dengan menahan hawa nafsu, perut, dan kita suami istri lah bagi yang atau yang muda barangkali yang gitu-gitulah ya. Bisa mungkin kalau itu bisa lah kita. Tapi mari kita, apakah kita bisa puasa khusus? Kriteria puasa khusus. Puasa dengan menahan hawa nafsu perut dan kemaluan, juga menahan pendengaran, pandangan, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan, dan perbuatan maksiat. Ini kayaknya, ini baina-baina. Kadang-kala bisa, kadang-kala enggak. Saya persentase lebih banyak enggaknya. Gitu. Lebih baik dalam amal, lebih baik kita merendahkan. Jangan mengatakan, aku udah soleh. Itu namanya al-kibriya uridai. Sombong itu kata Tuhan, itu bajuku. Jangan kamu menggunakan baju kesombongan untuk kamu. Nanti hidupmu akan belangsak. Dan kriteria yang ketiga, kata Imam Ghazali, puasa khusus itu melakukan semua yang disebutkan dalam puasa khusus tadi, sampai dengan anggota badan, anggota tubuh juga dari maksiat, ditambah juga dengan puasa hati yang memikirkan kesenangan duniawi. Kita kadang-kadang baru Allahu Akbar. Iya, tadi kayaknya ada peluangnya yang harus nanti saya tindak lanjut setelah sholat. Kan begitu. Padahal kita sudah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya selain itu adalah kecil. Tapi kita kadang-kadang lupa. Meskipun kita komitmen inna sholatu wa nusuki wa mahyaya wa mati, kita kadang-kadang. Tapi tidak apa-apa untuk manusia. Oke ya, ini gambarnya susah loh ya. Ini jadi kalau ini ya kelasnya Nabi lah, Pak Martin kita belum kelasnya Nabi yang tadi. Kadang-kala kita juga masyarakat kita nakal juga Pak. Gerobak-gerobak di pinggiran itu kadang-kala juga teater, sandiwara. Ada bohirnya Pak. Ya, saya ini sering meneliti. Saya kebetulan tinggal di daerah Kumuh Pak. Di belakang saya banyak itu pengemis-pengemis profesional. Kakinya dia 2, tapi kalau lagi bermain acting kakinya cuma 1. Bisa. Saya bilang kamu dulu tega-teganya itu. Tapi sudah pindah itu biasanya di kontrakan. Jadi artinya apa? Kita mau baik tapi tidak apa-apa bagi yang memberi andap yang penting dari hati nurani yang bersih saya memberikan mudah-mudahan orang itu terangkat itu sudah sudah baik begitu. Jadi di dalam bulan puasa sekarang ini kita di jalan terus begitu kita belum mampu ya berdoa aja mudah-mudahan kita diberikan. Tapi ini mas-mas yang muda kalian kalau ke masjid ya bawalah uang. Jadi tukerlah uang-uang 5.000, 10.000. Jangan ketika sampai di masjid Anda cari orang yang paling jelek, yang paling nilainya sedikit. Ya minimal kalau 5.000, 10.000 harus ada di kantong. Saya sengaja Pak, saya ini kadang ketua DKM ke masjid dan kadang-kala orang untuk itu ya. Saya untuk memberikan men-challenge gitu dari mulai tukang nyapu masjid segala macam. Karena bagi saya beliau luar biasa untuk memakmurkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kompetensinya. Maka kita juga berbagi. Karena apa? Hakikatnya di dalam harta kita juga ada harta orang lain.
Maka dalam Islam itu kenapa nanti ketika implementasi di Indonesia orang paling sibuk kadang-kala mohon maaf zakat fitrah. Tetapi zakat mal kadang-kala sering dilupakan. Padahal itu penting juga. Kalau kita sudah memenuhi nisab, sudah memenuhi kriteria itu dan kita nggak berzakat, yakin itu kita akan kehilangan. Cara untuk kita juga mengungkit, cara untuk kita merayu Tuhan itu ada salah satunya dengan sedekah. Maka di bulan Ramadan ini yuk kita berlomba-lomba itu. Tapi jangan melupakan juga kita juga harus ikhtiar untuk mencari kehidupan. Jadi jangan berhenti Anda untuk melakukan kerja riset. Saya ingin pesan yang muda-muda ini. Kembangkan selama sudah baik di Prodi MP ini, jadikan setiap Anda di kelas, Anda harus jadi produksi satu buku. Itu kegiatan yang tidak memerlukan biaya banyak. Yang penting Anda sebelum mengajar membuat skenario. Bagaimana kita memberikan tugas-tugas pada mahasiswa itu yang saling melengkapi. Bisa bersama-sama seperti Mas Aldo dan teman-teman lain contohkan. Tapi yang lain juga kita buat juga how to create. Ya. Saya teringat dengan inspirasi dosen dari UNAIR. Saya tanya, kok karyamu banyak banget? Ternyata setiap masuk mata kuliah, dia jadikan sampai nanti di ujian akhir semester menjadi satu buku. Nah kita punya pengalaman kayak Pak Martin, bukunya banyak. Kita belajar. Mumpung Pak Martin masih bersama-sama kita dan masih menjadi senior kita. Jadi kalau yang senior kita juga, ya kan tugas profesor salah satu juga menemani teman-teman untuk menjadi mandiri. Jadi yang sederhana supaya paten kita tinggi, ya lakukan cara-cara itu murah meriah, gitu ya. Berikutnya nanti saya kira perlu pelatihan khusus. Jadi kembali Pak Martin, saya agak panjang lebar, intinya bahwasanya kita masih manusia yang ya mohon maaf kita masih dibatasi segala macam. Yang ideal memang tadi yang seperti Bapak sampaikan, tetapi sekali lagi kita ini masih di alam maya pada yang seperti ini penuh keterbatasan. Tugas kita tadi sudahlah. Yang penting kalau kita mengikuti kriteria Imam Ghazali, Huzatul Islam, ya kita ini mungkin dalam amal soleh juga masih kriteria yang kedua atau dalam kriteria puasa yang khusus. Saya kira demikian. Masih ada lagi? Oke. Malu-malu yang mudah-mudah itu bisa malu, bisa grogi. Yakinlah teman-teman, saya andaikan nanti 2028 saya umurnya masih dipanjangkan pun sekiranya harus meninggalkan MP, sudah banyak generasi selanjutnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menyiapkan generasi mudanya siap menggantikan yang baik. Saya kira demikian. Oke. Baik teman-teman semua yang saya hormati, saya cintai, sebagai penghujung doa kita terakhir ini, penutup pengajian kita, mari kita sama-sama berdoa. Yang pertama tentu doa kita mudah-mudahan senantiasa Allah lindungi, senantiasa Allah memberikan amal kebajikan pada kita, senantiasa kita dapat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dan kita doakan juga ada saudara kita yang harus kita dorong dengan energi doa, yakni Profesor Fuad, suami dari ibunda kita, Profesor Dr. Hajah Nuratati. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah pulihkan, dan di bulan Ramadan ini mukjizat diberikan supaya beliau sembuh. Alhamdulillah wa likulinatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari aminkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Rabb yang menggenggam jiwa kami, yang mempertemukan kami dalam majelis ilmu pada hari ini. Engkau yang menautkan hati kami dalam cahaya iman,
Engkau yang melapangkan dada kami untuk mendengar ayat-ayat-Mu dan sabda Nabi-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terimalah setiap langkah kami, ayunkan menuju kampus ini sebagai amal ibadah kami, ya Allah. Jadikan setiap duduk kami bersama-sama ini menjadi ibadah, setiap dengar kami sebagai ilmu yang bermanfaat. Setiap catatan kami sebagai saksi kebaikan di hadapan-Mu kelak, ya Allah. Jangan Engkau jadikan pertemuan ini sekedar rutinitas, tetapi jadikan ia sebagai sebab turunnya rahmat, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup kami. Ya Allah, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan hingga hari kelima puasa ini. Betapa banyak saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil lebih dahulu. Pak Mukneri sudah dipanggil, dan dosen-dosen senior juga ada yang sudah dipanggil. Sementara kami masih Engkau beri waktu, maka jangan Engkau biarkan waktu yang tersisa ini berlalu tanpa makna. Panjangkanlah umur kami, ya Allah, dalam keadaan taat kepada-Mu. Panjangkanlah umur kami dalam kesehatan yang membawa kami semakin dekat kepada sajadah, semakin ringan melangkah ke masjid, semakin khusyuk membaca Al-Quran. Ya Allah, ya Rabb, hari ini saudara kami Prof. Fuad sedang sakit. Ya Allah, dengan kebesaran-Mu, Engkau maha menyembuhkan penyakit. Sembuhkan, ya Allah. Mudah-mudahan beliau bisa kembali pulih. Ya Allah, ya Rabb, panjangkan usia kami. Panjangkan pula kesabaran kami. Jangan Engkau panjangkan usia kami dalam kelalaian. Jangan Engkau biarkan kami hidup dalam keadaan jauh dari-Mu, ya Allah. Jadikan umur kami umur yang penuh ketaatan, umur yang Engkau ridhoi, umur yang menjadi bekal terbaik menuju perjumpaan denganmu. Ya Allah, hari ini kami sudah memasuki hari-hari minggu pertama Ramadan. Bimbinglah kami untuk mengisinya dengan ibadah yang berkualitas. Jadikan puasa kami bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa yang menjaga lisan dari dusta, menjaga hati dari dengki, menjaga pandangan dari maksiat. Jadikan puasa kami sebagaimana tuntunan Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang melahirkan takwa, puasa yang memperindah akhlak, puasa yang mendekatkan kami kepada-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup doa majelis ini dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang kurang tepat, dan tentu kebaikan itu datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya Mas Dukri yang dhaif, tempatnya salah dan khilaf. Akhirnya syukran wa dumtum fil khair wal barakah wan najah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Kajian kita sudah selesai sampai di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian Ramadan ini menjadi satu momentum untuk bagi kita semua untuk dapat merevolusi atau memperbaiki disiplin kita, dan mari kita bawa semangat etos kerja yang profesional ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya di lingkungan kampus di prodi kita ini mudah-mudahan terbentuk suatu kekeluargaan dan keharmonisan yang semakin kokoh. Demikian kajian kita hari ini. Terima kasih pada Prof. Masuki atas masukan atau siraman rohani yang luar biasa, Prof, dan Bu Desi sebagai penanggung jawab yang luar biasa. Terima kasih semangatnya, Bu Desi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu. Oh ya. Saya rasa kesini. Berdiri aja. Ada yang foto satu kayaknya gitu ya.
Jadi ada wali enggak? Ada mahasiswa nggak? Terima kasih Bu Wadir. Itu luar biasa di loh, saya ini jadi duta besarnya MP loh kalau pengajian nawarin MP. Iya, cuma sekali-kali rektor UIA gitu kan. Oh iya, udah. Saya di daftar yang ngaji ya. Lu masih banyak yang belum ngambil. Iya, belum ada ngisi. Oh iya. Mas Tauzo gimana tuh saya caranya jadinya? jam 18 nggak sama. Saya kebagian apa? Di jam 18 saya enggak. Tidak ngasih masalah ya. Saya saya di 19 tuh. Ya, jangan sampai lu ya di puasa 1 juz aja nggak baca. Kalau yang dia kan ditulis 16 17. Iya. Itu kan udah. Oh, berarti 4 juz. Iya, itu emang udah biasa gitu kan. Didorong oleh ini ASMI. Jadi mantan alumni UID yang dulu aktif di HMI gitu, itu koordinasikan diri dalam satu apa ya, satu kegiatan komunitas. Salah satunya adalah baca Al-Quran setiap minggu 1 juz. Kami berkumpul, sebenarnya anggotanya banyak. Tahu tuh pimpinannya memilih hanya 30 orang. Jadi 1 juz satu orang gitu, 1 minggu. Tapi setelah itu ternyata tidak cukup juga kita hanya ikut pengajian itu akhirnya yang rutin aja yang diteruskan gitu. Karena seminggu itu kan dua hari Ya. hari-hari berikutnya lama dah. Ayo di mana? Di sini atau sini? Sini? Sini. Iya, lebih lebar bagus itu. Ya. Ya ada itunya.